pengujian dari dua sampel, sampel ya, baik yang dependent maupun independent. Nah, analisis di non parametrik ini juga sama dengan analisis di parametrik, statistika parametrik ya. Jadi ada apa namanya, analisis korelasi atau hubungan ya antar variabel sebenarnya. Jadi kita bahas hari ini ada dua koefisien korelasi ya. Yang satu adalah korelasi kontingensi ya, dan yang satunya lagi adalah korelasi Spearman ya, Spearman rank correlation coefficient ya. Jadi ini kita kasih background dulu ya. Jadi sebentar ya, kita jadi kalau kita perhatikan analisis ini ya, kita sampai di analisis asosiasi. Asosiasi itu hubungan ya antar satu fenomena dengan fenomena lain. Nah, hari ini kita bahas koefisien kontingensi dan rank Spearman correlation ya. Nah, koefisien korelasi kontingensi ya itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan chi-square sebenarnya dia ya. Kalau diuji chi-square untuk sampel ya, itu kan kita juga sebenarnya menguji kalau dia variannya medianya sama, itu berarti tidak ada hubungan. Jadi kalau bentuknya tabel kontingensi, jadi uji koefisien kontingensi ini untuk data yang skalanya nominal ya. Ketika peneliti hanya memiliki informasi kategori, jadi skalanya nominal gitu ya. Nah, itu berarti kan di sini ada kategori ya, kategori variabel X1, tapi kategorinya K1 gitu ya, kategori 1, kategori 2 dan seterusnya ya, sampai kategori K. Kemudian di sini ada X2 kan, variabel X2 kategori juga gitu ya. Mungkin R1 ya kan, R2 sampai M di sini ya. Nah, pertanyaannya kan kalau kita punya data kategorik di sini dengan data kategorik di sini, apakah X1 berkorelasi kuat dengan X2 gitu. Nah, itu memang kalau kita lihat kuliah-kuliah sebelumnya ya, itu ini kan dicatat berarti ini frekuensi kan, observasi apa yang terjadi ya, IC lah gitu ya. Ya kan, yang terjadi pada garis ke R1 kolom ke 1 gitu kan. Kalau dia berkorelasi gitu ya, nanti tentu antara yang yang terjadi dengan yang diharapkan itu pasti berbeda jauh gitu. Makanya di sini rumusnya itu pakai chi-square itu. Chi-square kan selisih antara OIC dikurangi EIC ya kan, kuadratkan gitu kan, dibagi EIC kan ya, expected frekuensi yang diharapkan gitu. Dijumlahkan untuk semua kolom 1 sampai K, baris 1 sampai M gitu kan, dijumlahkan chi-square. Makin besar chi-square-nya ini C-nya makin besar gitu ya. Jadi ini formula yang kita gunakan. Sebenarnya ini mirip dengan uji chi-square sebenarnya ya, kalau kita lihat nanti ya. Jadi untuk data yang skalanya nominal ya, nanti dipakai, tidak perlu ada asumsi continuity ya. Jadi dia memang khusus untuk ini ya. Dan dia tidak terurut, jadi ini juga ya, kategori atribut-atribut tersebut tidak terurut juga ya. Gitu. Ya. Nah, nilai koefisiennya pasti, nah ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat formulanya ini nggak pernah negatif mestinya, karena di bawah akar ya kan, selalu positif ya, antara 0 dan 1. Ya. Ya. Jadi semakin besar, jadi tadi ya kalau kita lihat antara baris dan kolom itu kita punya frekuensi yang terobservasi dan nanti kita punya juga expected frekuensinya. Kalau antara expected dengan yang terjadi itu perbedaannya besar, chi-square-nya kan besar itu ya. Jadi chi-square-nya nilainya akan naik. Gitu. Kalau chi-square-nya naik, maka dia koefisien kontingensi korelasinya tadi C itu kita sebut koefisien Kramer ya itu ya. Nah, kenapa disebut C gitu ya? Itu Kramer gitu. Jadi itu akan besar juga gitu kan nilai
koefisien korelasinya. Jadi kalau sampai misalnya antara ini kan kalau yang diharapkan dengan yang terjadi itu beda jauh, itu sebenarnya ada hubungan tuh di antara kedua variabel yang di baris dan kolom tadi ya. Nah, untuk mengujinya ya dipakai distribusi chi-square ya. Jadi Cramer C-nya ini ya itu sebenarnya mirip dengan uji independensi atau uji kesamaan median gitu ya, atau kesamaan beberapa populasi tadi dengan menggunakan chi-square kan gitu ya. Uji chi-square yang untuk K populasi ya kan, itu juga mirip sebenarnya gitu, ya. Nah, ini kelebihannya ya, mudah ya, dapat digunakan jika ukuran korelasi yang lain tidak dapat diterapkan. Kenapa? Karena tadi ya, ini kan koefisien korelasi yang lain, misalnya nanti Spearman itu mensyaratkan datanya minimal ordinal. Nah, sekarang ini datanya kan nominal, bisa dihitung, ya, bisa digunakan. Memang ada kelemahannya ya, kekurangannya tidak dapat mencapai nilai 1 ketika korelasi sempurna. Nah, kemudian dua koefisien kontingensi tidak dapat dibandingkan jika keduanya tidak dihasilkan dari tabel kontingensi yang berukuran sama. Nah, jadi kalau ukuran tabel cross ini ya, dua arahnya ini, tabel dua arahnya ini ukurannya berbeda, itu nggak bisa dibandingkan. Tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan ukuran korelasi lainnya ya. Jadi kita nggak bisa bandingkan, oh ini kuat menurut, tapi kita nggak bisa bandingkan dengan cara perhitungan yang lain. Nanti ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman, ada korelasi kendal gitu ya. Nah, mengujinya nanti sama ini ya, sama dengan nol, artinya tidak berkorelasi. Tapi karena ini positif ya, jadi sebenarnya ini rho tidak nol kan sebenarnya otomatis rho lebih besar dari nol. Ya. Makanya uji chi-square dia ya, uji chi-square kan uji satu arah. Ya. Kemudian biasa ya, nanti bandingkan dengan chi-square. Jadi kita hitung chi-square tabel kita dapat, kita bandingkan dengan chi-square. Jadi statistik ujinya itu adalah chi-square hitung. Ya. Ini kerangka cara menghitung chi-square ya, sama C juga. Jadi pasti kita akan ada variabel ya, di variabel yang di mana baris kolom ya. Kemudian nanti ada ini kan. Bayangkan kalau misalnya ini sama gitu antara yang diharapkan dengan yang terjadi itu sama, berarti kan kalau begitu nggak ada hubungan tuh antara variabel 1 dan variabel kedua ya, variabel I dengan variabel C. Maka kalau chi-square-nya ini besar ya, itu kan yang kita harapkan dia ada hubungan tuh, ada asosiasi gitu ya antara variabel I dengan variabel C gitu ya. Memang dinyatakan dalam koefisien korelasinya pakai C akar dari X kuadrat dibagi N L-1. L itu jumlah baris satu kolom yang paling sedikit tadi ya, gitu kan. Jadi saudara kalau melihat di sini L-nya ya, itu ambil yang jumlah baris jumlah kolom yang paling sedikit. Ya. Kemudian ada si Cramer Max ya, itu tidak bisa lebih dari ini ya, ini batas atas ya dari simaknya ya, Cramer coefficient maksimum. Kalau ujinya kalau dia signifikan ya bandingkan chi-square ya, chi-square tabel tadi ya. Nah, menghitung ini gimana? Expected 1-1, berarti expected 1-1 kan ini kali ini dibagi N ya kan. Jadi EIC itu sama dengan apa? Baris kalau saya tulis baris ke I gitu ya, jumlah baris ke I dikali jumlah kolom ke C dibagi N gitu kan ya. Gitu ya. Oke, jadi itu ininya cara perhitungan ya. Ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini menganalisis tingkat kepuasan pelayanan rumah sakit dengan jenis rumah sakit. Apakah ada hubungan jenis rumah sakit dengan tingkat kepuasan gitu kan?
Nah, datanya ditunjukkan seperti ini. Ini datanya berarti kan ini variabelnya kan nominal benar ini. Kalau ini masih ordinal ada yang ini kategori kan. Ini kan puas tidak puas netral. Tidak harus berurut juga gitu. Boleh nggak berurut gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan di kelebihannya ini nggak harus terurut. Gitu. Nah, nanti dihitung expected di sini ya. Expected satu-satunya berapa. Ini expected satu duanya berapa gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung, nah ini ya, ini expected, ini 19, ini expectednya 18. Ini 17, ini 18. Jadi selisihnya kalau dihitung, singkat kata ya, hipotesis nolnya apa? Tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Jadi tidak ada asosiasi antara jenis rumah sakit dengan tingkat kepuasan keluarga pasien lawan hipotesis. Jadi kalau chi-square-nya gede itu ada hubungan ya. Ingat nih hipotesis nolnya. Chi-square-nya dihitung nilainya ini dan koefisien Kramer-nya kecil banget ya. Kalau kita bandingkan dengan chi-square tabel dengan derajat bebas 2 ya ini ya diambil 2 ya. Derajat bebasnya chi-square-nya ya itu adalah R-1 kali K-1 ya. R-1 kali K-1. Jadi banyaknya ini kan kolomnya 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 ya, makanya 2 kan derajat bebasnya. Chi-square-nya 10,59. Jadi karena kecil ya, maka terima 0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara jenis rumah sakit dengan swasta itu. Jadi gagal tolak H0 ya. Artinya tidak ada cukup bukti untuk mengatakan ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan itu. Nah, koefisien Kramer-nya juga kecil ya. Gitu. Oke, itu Kramer koefisien ya. Korelasi untuk data-data yang sifatnya nominal ya. Dan tidak perlu terurut sebenarnya. Kalau makanya di situ disebut nominal ya. Kalau nominal itu bisa nggak terurut gitu. Kalau beda dengan ordinal ya. Kalau ordinal itu bisa diurut. Nah, kalau dia ordinal, nah ini korelasinya bisa menggunakan Spearman rank correlation ya. Nah, jadi ini sudah cukup lama memang berkembang Carl Spearman ya. Jadi udah 1 tahun ya, tahun 1904. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, dia menggunakan tandanya rho or RS ya. Itu S-nya mengacu ke Spearman gitu ya. Untuk melihat seberapa erat hubungan antara dua variabel, ya dicari dengan melihat selisih ranking berdasarkan dua variabel tersebut. Ya, misalnya gini lah, ranking dari variabel X dengan variabel Y. Ya, kalau rankingnya ini satu, ini rankingnya 2, ini ranking 2, ini 3, ini 3. Gitu kan, ini korelasinya sempurna ya. Nanti di sini ada difference ya. Difference-nya ini pasti difference-nya 0 kan, 0. Gitu. Jadi selisih ranking itu difference tadi. Ya. Jadi datanya minimal ordinal ya. Dibentuk ranking pada masing-masing variabel. Ya. Dua variabel yang diteliti berasal dari satu objek namun berbeda karakteristiknya. Maksudnya begini lah, dia mengukur satu objek tapi diukur dua variabel gitu. Ya, diukur 2 kali dan dua variabel terjadi. Jadi nanti datanya pasti pasangan gitu ya. Oke. Jadi prosedur pengujiannya biasa ya, hipotesis, kemudian ditentukan alfa, uji statistik dan seterusnya. Nah, ini sama ya. Nah, bisa negatif atau enggak bisa ya, bisa negatif, bisa positif ya. Makanya ujinya bisa 2 arah, bisa 1 arah. Kalau dieksplisitkan misalnya ujilah bahwa nilainya positif, nah itu berarti uji 1 arah gitu kan. Kalau dia ujilah bahwa ini negatif gitu ya, itu berarti ujinya 1 arah juga gitu kan ya. Kalau nggak ada dispute berarti ujinya bisa 2 arah ya. Nah, ini statistik ujinya. Kalau N-nya itu kecil, tabelnya ada nih di tabel Siegel Castellan ya, itu tabel Q kalau nggak salah ya. Nanti saudara lihat di tabel Q, itu RS itu dibandingkan dengan tabel yang ada di tabel Q ya, bukunya Siegel dan Castellan itu. Nah, RS-nya menghitungnya ini. Saudara perhatikan ya, 1 dikurang sigma 6 DI dibagi N tambah 3 N ya. N ini banyaknya Pak observasi kan ya. Ini kalau DI-nya 0 kan korelasinya sempurna kan tadi ya.
Kalau DI-nya 0 itu selisih tadi tuh. Nah, ini X, ini Y gitu. Kemudian di ranking kan. Ini ranking 1, ini ranking 1. Oh, ini 2, ini 3 mungkin ya. Ini 3, ini 2. Ada perbedaan kan gitu ya. Tapi ini 4, ini 5, ini 5, ini 4 misalnya gitu ya rankingnya. Ini different kan. Nah, kalau ini difference-nya kan 0. Difference itu terserah ya, maksudnya mau dipakai yang ini. Karena nanti rumusnya kan dikuadratkan. Jadi kalau different ranking ini berarti ini min 1, tapi nanti kalau dikuadratkan kan tetap ya di kuadrat di sini ya. Gitu. Ini min 1 juga. Ini 1 ya. Misalnya ranking X dikurang ranking apa? Ranking X dikurang ranking Y kan gitu ya. Ini min 1 misalnya ini 1. Di kuadratnya kan 0, ini 1, 1, 1, 1. Nah, nanti dimasukkan ke rumus itu ya. Nah, ini ada sedikit koreksi kalau ada ranking yang kembar ya, ranking sama. Cara menghitung RS-nya agak rumit dikit gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah, ini sebenarnya kalau kembarnya nggak banyak ya nggak terlalu terpengaruh sebenarnya gitu ya. T adalah banyaknya observasi yang berranking sama ini, ranking sama ya. Nah, kalau sampelnya besar, lebih dari 50 di tabel nggak ada, dia didekati dengan Z. Jadi ujinya pakai uji Z ya. Biasa nanti kalau pakai Z berarti ya acuannya itu ya pakai Z. Jadi seperti biasa ya, nanti diuji kalau uji satu arah atau uji dua arah ya pakai ya alfanya tadi ya. Z-nya adalah RS kali akar N-1. Mungkin ini di beberapa buku berbeda. Ada yang mengatakan tidak Z, tapi T gitu. Ya, di bukunya Siegel pertama kali dibilangnya distribusinya T gitu. Formulanya berbeda. Tapi di buku yang terbaru, Castellan dan Siegel, dia menggunakan rumus ini. Ya. Jadi itu, jadi kalau sampelnya besar pakai Z ya, kalau dia sampelnya di bawah 50 ya, atau sampai 50 kalau masalahnya, itu masih di gunakan R tabel ya. Nanti R-nya itu ada alfa dan jumlah pasangan atau observasinya berapa. Ya. Ini contoh, ya, ini apakah ada hubungan positif ya? Hubungan positif berarti uji satu arah ya. Yang nyata antara nilai matematika dan nilai bahasa Inggris. Ini nilai matematik, ini nilai bahasa Inggris. Datanya pasti udah, ini data bisa interval atau rasio sebenarnya. Ya, kalau itu kita bisa ranking ya. Nah, nanti saudara ranking, ranking matematiknya gitu ya. Yang nilainya kecil dikasih nilai ranking 1 gitu ya. Jadi ini misalnya 1 kan ya. Dan seterusnya ya. Ini 60 habis itu misalnya 2. Ya, dan seterusnya nanti yang kecil mana lagi? Oh, di sini yang kecil 1. Ini misalnya 2 gitu kan. Dan seterusnya ya. Nanti atau tergantung kan mana yang dikurangin lah. Ini misalnya kalau ini berarti min 2, ini apa namanya? Nanti difference-nya ya. Nanti difference rankingnya maksudnya itu ya. Nah, ini difference rankingnya. Ini difference-nya min 1, ini difference 1 gitu. Tapi kalau dikuadratkan kan tetap sama ini ya. Sigma DI kuadratnya 64. Ya, kalau dipakai formula biasa ketemu koefisien RS-nya 0,881. Ini mestinya ada koreksi TAIS-nya ini ya. Ini kan rankingnya, ranking kembarnya ada nggak nih? 1 di sini ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ranking kembar berarti nggak perlu dikoreksi kan ya. Kalau ada ranking kembar berarti dikoreksi gitu, ya. Dengan formula yang berbeda ya. Nah, kita bandingkan nanti R ini dengan RS tabel. Kebetulan observasinya cuma 12, ada dibandingkan di tabel Q di dunia Siegel dan Castellan itu 0, sekian ya. Ini lebih besar, berarti tolak H0 ya. Jadi ada hubungan positif antara nilai matematika dan bahasa Inggris ya. Itu kira-kira ya materinya simple, makanya kita set untuk kuis itu sebenarnya karena materinya nggak berat. Ini buat mahasiswa kita yang di STIS ya nggak inilah ya, nggak masalah. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan diskusi monggo.